Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Masih bersama saya Al-Fakir Bukhari Al-Arabi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agama menuntun kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hidup manusia, siapapun dia, apapun sukunya, bahkan kalau kita tanya apapun agamanya, pasti target utamanya adalah bahagia dunia. Dan orang yang mempercayai tentang akhirat, tentu dia menginginkan kebahagiaan akhirat. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita. Itulah yang diajarkan oleh keyakinan kita. Dalam satu doa, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Dan doa ini lazim dibaca sebagai doa penutup. Siapapun kita, dimanapun kita, ini yakin semua orang hafal tentang doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar daripada api neraka, itu adalah orang yang dia beragama memang menjadi target utama tiga hal yang demikian. Namun untuk mewujudkan itu semua, saudara, kita perlu tuntunan, kita perlu bimbingan, kita perlu arahan. Tidak banyak yang ingin saya kupas. Saya ingin mengambil kebahagiaan dari sisi zahir, kebahagiaan dari sisi eksternal. Kalau kita mencari kebahagiaan dari sisi internal, oh jelas itu pokok. Ulama mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan, tenangkan syahwat kamu, tenangkan jiwa kamu. Maka salah satu untuk menenteramkan jiwa kita, menenangkan syahwat kita adalah dengan berzikir, adalah dengan bertadabbur. Banyak ayat-ayat mengajarkan tentang hal itu. Kali ini saya akan membahas tentang faktor eksternal yang menyebabkan orang itu bahagia. Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, Arba'u min sa'adatil mar'i. Setidaknya ada 4 perkara. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 4 perkara yang diajarkan oleh Nabi untuk mencapai atau sebagai kata kunci kebahagiaan. Ini dari faktor eksternal, dari faktor luar. Yang pertama, antakuna auladuhu abrar. Dia punya anak dan anaknya itu baik. Anak yang baik bukanlah bicara anak yang hafal Quran. Lalu itu menjadi target utama. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak hafal Quran? Tidak, anak-anak yang baik adalah anak yang hidupnya penuh dengan nilai-nilai Al-Quran. Mungkin secara hifdz, secara hafalan dia tidak menghafal Al-Quran. Dia tidak punya kemampuan untuk menghafal 30 juz. Tapi dari segi perkataan, dari segi perilaku, dari segi pembawaan, qurrata ayun. Makanya ada doa, waj'alli qurrata ayun. Ya, jadikanlah untukku penyejuk mata. Bagaimana apabila kita memandang anak-anak kita, kita merasa senang, kita merasa tenang, kita merasa bahagia. Tentu kebahagiaan itu muncul karena kebaikan yang terpancar daripada mereka. Antakuna auladuhu abraran. Anak-anak yang baik itu adalah jaminan kebahagiaan setiap orang tua. Maka lihat, siapapun orang tuanya, apabila melihat anaknya, entah itu dia sakit secara rohani atau sakit secara jasmani, pasti dia tidak akan tinggal diam. Kalau dia sakit secara jasmani, dia pasti cari dokter yang paling ampuh untuk menyembuhkannya. Hakikatnya seorang ayah, seorang ibu yang menyembuhkan penyakit, berusaha untuk menyembuhkan penyakit anaknya, dia bawa ke dokter, kemanapun dia bawa, adalah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah hebatnya orang tua. Antakuna uladuhu abrara. Apalagi kalau penyakit yang diderita oleh anaknya ini adalah penyakit yang sifatnya rohani. Ya. Penyakit yang memang mungkin dari sisi jasmani dia sehat, tapi dari segi akhlak, perilaku, moralitas dan lain sebagainya, oh ini penyakit. Dia meresahkan orang tua, dia menjadi buah pikiran orang tua. Maka orang tua punya tanggung jawab
Maka Nabi SAW juga memberikan konsep sejak awal. Ya, bagaimana kita orang tua diajarkan ya untuk memberi nama anak kita dengan nama yang baik. Ayyuhassina ismahu. Bagusin tuh nama. Ya, karena nama adalah fitrah manusia. Nama adalah bagian terpenting dari bagaimana orang tua mendidik sang anak. Itulah kenapa orang-orang tua atau seorang kakek, seorang nenek apabila dia punya anak atau dia punya cucunya lahir, dia pasti sibuk yang pertama mencari nama. Masya Allah. Kenapa? Karena anak adalah buah hati kita, belahan jiwa kita. Lalu kemudian setelah dia diberi nama yang baik, seolah-olah dia diberikan amanah oleh orang tuanya dengan amanah yang baik. Wa ayyu'allimahul kitab. Perkenalkan anak-anak kita terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap ulama, terhadap orang-orang yang bisa menuntun mereka untuk menjadi orang yang beragama dengan sebaik-baiknya cara. Antakuna auladuhu abraran. Hanya dengan beragama yang baik, kita akan menghasilkan anak-anak yang merupakan menjadi penyejuk mata kita. Yang ketiga kata Nabi, carikan jodoh yang terbaik buat anak kita. Karena kebahagiaan anak kita adalah kebahagiaan kita. Maka kebahagiaan dia yang meliputi pasangan hidupnya itu juga menjadi perkara yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Orang yang bahagia yang pertama adalah dia punya anak yang baik. Yang kedua saudara, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wa antakuna zaujatuhu salihatan. Apabila dia memiliki pasangan hidup yang baik. Dunia mata' wa khairum mata'iha al-mar'atus salihah. Kalau dunia ini diibaratkan sebuah perhiasan, maka kata Nabi sebaik-baiknya perhiasan adalah pasangan hidup yang saleh. Bagi seorang perempuan dia punya suami yang saleh. Bagi seorang laki-laki dia punya istri yang salehah. Itu adalah jaminan kebahagiaan. Sehebat apapun kita memiliki karir, sebanyak apapun kita punya rupiah atau pundi-pundi dolar, setinggi apapun jabatan yang kita duduki, begitu kita pulang ke rumah, tempat kita menghilangkan keluh kesah, tempat kita mengadu, ternyata justru menjadi sumber masalah bagi kita. Saya kira kita bukanlah orang yang berbahagia dalam urusan yang itu. Maka Nabi SAW dalam tarbiyah yang lain, bahwa kita sebagai suami atau istri, kita punya tanggung jawab kepada pasangan kita. Suami punya tanggung jawab untuk menuntun pasangan hidupnya, istrinya. Ya, bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya karangan khusus Uqudul Lujain, ya, tentang nasihat-nasihat, tentang wasiat-wasiat, bagaimana kewajiban suami kepada istrinya, kewajiban istri kepada suaminya. Karena bagaimanapun juga ketenangan rumah tangga ini merupakan jaminan kesuksesan seorang suami. Rasulullah SAW mengatakan, pasangan hidup yang baik adalah kunci kebahagiaan. Pasangan hidup yang saleh, yang salehah adalah kunci kebahagiaan. Ya? Suami kepada istri, istri kepada suami. Tidak satu arah. Walaupun dalam hadis Nabi mengatakan istri yang salehah adalah jaminan kebahagiaan. Lalu apakah perempuan juga tidak berhak bahagia? Kadang-kadang kita ini punya ego. Suami ini, laki-laki ini egoisnya tinggi. Ya, dia menuntut istrinya jadi orang yang baik, tapi dia tidak menuntut dirinya untuk menjadi orang yang baik dan menjadi penyejuk mata bagi istrinya. Masya Allah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun antum berada, rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ketika seorang suami mengajarkan istrinya salat, ketika seorang suami mengajak istrinya untuk menutup aurat, ketika seorang suami membimbing istrinya
untuk berkata yang baik, berperilaku yang baik, bergaul dengan pergaulan yang baik, sebenarnya dia sedang berusaha untuk membahagiakan dirinya sendiri. Begitu juga seorang istri. Ketika dia mampu mengajarkan kepada suaminya, setidaknya memberi masukan, berdiskusi, berkomunikasi dengan sentuhan alami yang kaum wanita miliki, dia mampu merubah seorang suami atau seorang laki-laki menjadi seorang yang beriman kepada Allah, orang yang saleh kepada Allah. Pada hakikatnya dia sedang membahagiakan atau berusaha membahagiakan dirinya sendiri. Itu yang kedua, faktor eksternal, kunci kebahagiaan. Mana yang ketiga? Untuk mencapai kebahagiaan, kata Nabi, ketika seseorang memiliki pergaulan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah kunci kebahagiaan kita. Ya. Sahabat yang baik adalah kunci kesenangan kita. Maka lingkungan itu menentukan. Anda seorang pekerja, Anda akan betah bekerja di satu tempat. Anda seorang petani, Anda akan enjoy, Anda akan merasakan nyaman bertani di satu tempat. Anda, apapun karir Anda, apapun profesi Anda, saya yakin ya, Anda akan bahagia kalau Anda memiliki lingkungan yang baik, memiliki tetangga yang baik, memiliki rekan kerja yang baik, memiliki sahabat-sahabat yang baik. Karena sahabat yang baik adalah jaminan kebahagiaan. Oleh sebab itu, bisa jadi satu sahabat, seorang sahabat menjadi cermin sahabat yang lain. Ya. Anil mar'i la tas'alu awsir qarinahu fa innal qarin wal maqarin yaqtadi. Kalau kau ingin melihat seseorang, lihat sahabatnya. Ya. Kalau dia sahabatnya baik, insya Allah dia juga ikut baik. Ya. Kalau dia sahabatnya buruk, ada kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita termasuk orang yang punya keyakinan mampu untuk merubah sang sahabat atau orang-orang yang ada di sekitar kita, laksanakan itu. Tapi kalau kita merasa tidak punya kemampuan, punya keterbatasan, baiknya wa'arid anhum, tinggalkan mereka, jauhi mereka. Karena ini bisa berbahaya untuk agama kita, berbahaya untuk diri kita. Maka lihat bagaimana agama ini mengajarkan kita. Bahkan Nabi SAW ya, sebelum kita menuntut tetangga kita baik, kita dituntut dulu berbuat baik kepada tetangga kita. Sebelum kita menuntut saudara kita itu berbuat baik, kita terlebih dahulu dituntut menjadi orang yang baik di mata saudara-saudara kita. Berapa banyak? Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Ada lagi hadis mengatakan bahwa orang itu tidak dikatakan sempurna imannya sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Orang mukmin yang sejati itu adalah orang mukmin yang menciptakan rasa aman kepada mukmin yang lainnya. Ibda binafsik. Bagaimana agama mengajarkan kita mulai dari diri kita sendiri. Baru kita menuntut, baru kita memilah, baru kita memilih sahabat kita, teman kita, lingkungan kita. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang terakhir, faktor eksternal atau faktor luar yang menjadi kunci kebahagiaan kita inda Rasulullah SAW, ya tentu dari sekian banyak gambaran. Saya hanya mengambil 4. Yang terakhir adalah wa iyyakuna rizquhu fi biladihi. Di mana Anda tinggal bersama keluarga, Anda memiliki rizki tidak jauh dari situ. Ini bahagia dari sisi dunia. Ya, kita tidak bicara bahagia dari sisi akhirat. Artinya, perasaan senang itu adalah ketika seseorang pagi pergi, pulang sore. Dia bisa melihat anaknya, dia bisa melihat istrinya. Ya, ini psikologi siapapun pasti akan bicara seperti itu.
bahwa ketika dia lelah, dia bertemu dengan anaknya, dia lelah bertemu dengan istrinya, dia akan memiliki kebahagiaan. Dia mampu merefresh, ya, kegalauan, kelelahan dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, itu pun menjadi faktor utama bahagia atau tidaknya seseorang. Ya. Ini bukan berarti kunci, wah, orang yang rezekinya jauh dari keluarganya di akhirat nanti repot. Bukan, jangan salah paham. Memahami hadis ini. Kita bicara dalam konteks bagaimana supaya kita senang, kita bahagia. Bagaimana orang yang bahagia itu kan katanya sehat. Orang yang bahagia itu kan katanya panjang umur. Karena penyakit itu bersumber daripada diri kita sendiri. Bagaimana endorfin, beta endorfin keluar daripada otak kita. Dia cairan kimia yang sangat berbahaya. Kalau dia keluar jadi penyakit ini dan itu. Karena dia tidak bahagia, dia risau, dia galau. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, wa yakuna rizquhu fi biladi. Orang yang bahagia itu salah satunya adalah orang yang dia punya usaha dekat. Lalu bagaimana kalau buat kita, buat saudara-saudara kita, atau buat sahabat-sahabat kita yang kebetulan kalau dia bekerja dia berpisah daripada keluarganya. Oh, itu halal, itu baik. Cuman ada risikonya, Anda pasti kurang bahagia. Pasti di sela-sela kerja kita sibuk video call, kita sibuk komunikasi ini dan itu. Karena kenapa? Karena secara naluri seorang suami ingin bertemu dengan istrinya setiap hari. Karena secara naluri seorang ayah pasti ingin bertemu dengan anak-anaknya setiap hari. Melihat tumbuh kembang mereka. Itulah orang yang berbahagia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi adalah kebahagiaan yang sifatnya eksternal. Tapi ini juga punya implikasi buat nanti di akhirat. Bagaimana anak yang baik nanti di akhirat akan menyelamatkan kita. Bagaimana pasangan yang baik nanti di akhirat tidak merepotkan kita. Bagaimana pergaulan yang baik nanti di akhirat bisa menyelamatkan kita. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai waktu di dunia, yang dia jadi sahabat mereka waktu di dunia. Dan bagaimana rizki itu juga punya pengaruh penting untuk kebahagiaan orang di akhirat. Kita selalu berdoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 4 perkara ini bisa jadi penentu. Ya, rezeki sedikit banyak, ya, besar atau kecil itu relatif. Tapi bicara tentang halal haram itu sudah pasti. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah seorang penggembala, gembala atas harta yang Allah titipkan kepada kalian. Gembala atas anak yang Allah titipkan kepada kalian. Gembala atas pasangan hidup yang Allah titipkan kepada kalian. Gembala atas sahabat-sahabat yang melingkupi hidup kalian. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan naasnya mereka itu semua nanti menjadi beban kita di akhirat. Kalau seandainya kita selamat atas amal kita pribadi, tapi kita belum tentu selamat atas tanggung jawab kita kepada mereka. Maka oleh sebab itu, agama lagi-lagi menjadi panduan penting dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu, Nabi lagi-lagi menjadi pembimbing yang paling hebat dalam hidup kita untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Siapa orang yang bahagia di dunia, dia belum tentu bahagia di akhirat. Tapi insya Allah orang yang mencari akhirat, dia akan mencapai kebahagiaan di dunia. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran? Wal akhiratu khairu wa abqa, atau walal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan ya kita semua, jamaah sekalian, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun antum berada, bisa mengambil setiap petikan-petikan hadis, setiap nasihat-nasihat, bukan hanya dari kami, tapi juga dari para da'i-da'i yang lain, dari para kiai-kiai, dari para ustadz, dari para habaib yang lain, yang dari mulut mereka keluar mutiara-mutiara hikmah, yang insya Allah pada intinya bisa memperbaiki keadaan kita di dunia, yang insya Allah pada intinya bisa menjadi penyebab kebahagiaan kita di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan merupakan daripada bagian yang bermanfaat dalam hidup kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.